Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Santolinto dan saya berasal dari Kabupaten Toraja Utara. Dan pada saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan perkapalan yang ada di Banjarmasin yang bernama PT Sinar Alam Duta Perdana. Dan saya dipercayakan jadi masinis 2 di kapal MT Gonaya 8. Dan pada saat ini saya terdaftar sebagai perwira siswa di salah satu kampus terbesar yang berada di Sulawesi, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar. Baik, jika kita berbicara tentang teknologi informatika, perlu kita penggunaan komputer mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, dasar-dasar operasi komputer, perangkat keras yang bertujuan untuk memahami komponen fisik komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat input dan output. Berikutnya, sistem operasi bertujuan untuk menggunakan sistem operasi seperti Windows atau Linux untuk menjalankan aplikasi, mengelola file, dan mengatur pengaturan perangkat keras. Dan yang kedua, penggunaan perangkat lunak terdiri dari aplikasi produktivitas bertujuan untuk menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Office atau Google Workspace untuk tugas-tugas seperti pengelolaan kata dan presentasi. Kemudian internet dan browser bertujuan untuk mengakses informasi melalui browser web, menggunakan email, dan memahami cara berinteraksi dengan aplikasi berbasis web. Dan yang ketiga, keamanan dan privasi terdiri dari keamanan data yang bertujuan untuk menggunakan perangkat lunak, antivirus, dan praktik keamanan untuk melindungi data dari ancaman seperti malware dan peretasan. Selanjutnya, privasi bertujuan untuk memahami dan mengelola pengaturan privasi untuk melindungi informasi pribadi saat online. Dan yang keempat, pemecahan masalah dan pemeliharaan terdiri atas pemecahan masalah yang bertujuan untuk mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah umum seperti kesalahan perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak berfungsi. Selanjutnya, pemeliharaan yang bertujuan untuk melakukan tugas pemeliharaan rutin seperti pembaruan perangkat lunak, pembersihan file sementara, dan pengelolaan penyimpanan. Yang kelima, keterampilan digital lainnya terdiri atas pengelolaan data yang bertujuan untuk mengelola dan menyimpan data dengan efektif menggunakan sistem file, folder, dan alat penyimpan awan. Selanjutnya, keterampilan digital memahami konsep dasar seperti computing, basis data, dan prinsip-prinsip jika relevan dengan kebutuhan spesifik. Dan yang terakhir, yang keenam, etika dan tanggung jawab terdiri atas etika digital bertujuan untuk memahami tanggung jawab etis dalam menggunakan teknologi, termasuk hak cipta, penggunaan data dengan bijak, dan berperilaku secara sopan di dunia maya. Pemahaman yang baik tentang penggunaan komputer membantu dalam meningkatkan produktivitas, keamanan, dan efisien baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Perkembangan teknologi informatika yang semakin pesat memiliki dampak yang luas. Yang pertama, aspek positif, kemajuan inovasi, peningkatan kualitas hidup, akses informasi.
efisien, dan produktivitas. Konektivitas global. Berikutnya aspek negatif terdiri atas yang pertama, keamanan dan privasi. Yang kedua, kesenjangan digital. Yang ketiga, ketergantungan dan kesehatan mental. Yang keempat, pengaruh terhadap pekerjaan. Yang kelima, pergeseran sosial dan budaya. Secara keseluruhan, meskipun perkembangan teknologi informatika menawarkan banyak manfaat, penting untuk mengelola tantangan yang muncul dan memastikan bahwa perubahan ini diarahkan untuk kebaikan masyarakat. Secara keseluruhan, penekanan pada keamanan, inklusi, dan keseimbangan antara teknologi dan aspek kehidupan manusia tetap krusial dalam menghadapi kemajuan pesat ini. Penggunaan komputer di atas kapal sangat penting dan memiliki berbagai fungsi krusial untuk operasi dan manajemen kapal. Berikut adalah beberapa aspek penting. Yang pertama, navigasi terdiri atas sistem informasi navigasi atau INS dan sistem pemosisian global atau GPS. Berikutnya, radar dan AIS atau Automatic Identification System. Yang kedua, pengelolaan dan kontrol kapal terdiri atas sistem kontrol. Berikutnya, sistem pemantauan kinerja. Dan yang ketiga, komunikasi terdiri atas yang pertama, sistem. Berikutnya, sistem radio dan telepon. Yang keempat, sistem manajemen kapal terdiri atas yang pertama, pengelolaan inventaris, kemudian pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir, keamanan dan keselamatan terdiri atas yang pertama, sistem pemantauan, kemudian penyimpanan data. Secara keseluruhan, komputer dan teknologi terkait memainkan peran penting guna untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan operasional kapal. Tanpa teknologi ini, banyak aspek operasional kapal akan menjadi lebih sulit dan baik jika kita berbicara tentang teknologi informatika, tidak luput dari dampak-dampak yang terjadi pada teknologi. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak positif terdiri atas yang pertama, efisiensi dan yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, peningkatan layanan. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informatika, yang pertama, kesenjangan. Yang kedua, keamanan dan privasi. Tiga, ketergantungan teknologi. Empat, pekerjaan dan automasi. Yang kelima atau yang terakhir, pengaruh sosial dan kesehatan mental. Secara keseluruhan, dampak teknologi informatika sangat bergantung pada cara penggunaannya dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola potensi resikonya. Baik, pada saat ini terdapat revolusi industri 4.0 atau industri 4.0 yang bertujuan untuk merujuk pada perubahan besar dalam cara produksi dan manufaktur dilakukan yang didorong oleh kemajuan teknologi digital dan otomatisasi. Revolusi industri 4.0 meliputi titik dua. Satu, Internet of Things. Yang kedua, kecerdasan buatan AI. Yang ketiga, otomatisasi dan robotik. Yang keempat, sistem cyber fisikal. Yang kelima, big data dan analitik. Revolusi 4.0 bertujuan untuk menciptakan pabrik pintar atau smart factories dan sistem produksi yang lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Sekian dari saya, dan itulah presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.